Oke, jadi usus buntu harus dioperasi atau enggak? Kalian bisa lihat jawabannya dengan tonton video ini. Halo geng sehat, ketemu lagi bersama saya Dr. Daniel Bramantio. Kalau kalian nggak pengen ketinggalan tentang informasi dan juga video update tentang kesehatan di channel Gue Sehat, jangan lupa subscribe sama nyalain loncengnya ya. Ya, jadi usus buntu itu sebenarnya kan nyerinya itu bisa dari yang ringan dan juga sampai berat. Usus buntu bisa terjadi berbahaya ketika infeksinya itu sudah terjadi cukup lama dan terjadi perforasi, kita sebutnya. Perforasi itu artinya si usus buntunya itu karena sudah infeksi lama pecah dan menyebar ke daerah-daerah bagian perut yang lain. Nah, itu bisa hingga menyebabkan kematian. Jadi ketika kita kena usus buntu, ya lebih baik dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk kita tahu penyebabnya dan juga tindakan yang tepat dan juga baik untuk menangani penyakit tersebut. Oke, gejala dari usus buntu itu sih bisa bermacam-macam. Terutama sih yang paling dirasakan pasti adalah nyeri perut di bagian bawah sebelah kanan. Bisa juga menjalar hingga ke sebelah kiri, tetapi paling khas itu biasanya sih nyeri perut di bagian bawah kanan karena posisi usus buntu itu ada di perut bagian bawah kanan. Nah, kalau sudah terjadi nyeri seperti itu di situ dan juga itu nyerinya berulang kali dan juga mengganggu, lebih baik dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Oke, jadi penyakit usus buntu itu penyebabnya memang biasanya ya paling besar itu terjadi karena infeksi. Nah, infeksinya itu terjadi karena apa? Bisa bermacam-macam. Salah satunya mungkin karena ada sumbatan feses yang tidak bisa keluar ke arah anus dan dikeluarkan. Lalu juga bisa karena makanan-makanan mungkin yang kurang higienis atau juga makanan yang mungkin pedas yang bisa merusak dinding-dinding si usus ataupun juga si lambung, jadi menyebabkan infeksi. Lalu juga bisa dari penyakit genetikal seperti yang sering itu adalah IBS, Irritable Bowel Syndrome. Nah, itu juga bisa menyebabkan si usus buntu tersebut. Jadi kalau untuk mitos-mitos seperti itu sih belum terbukti secara ilmiah. Tetapi kalau memang makan makanan yang biji-bijian ya, kayak biji jambu atau misalnya biji cabai ya. Biasanya kan kalau cabai itu ada biji-bijinya. Itu tidak dicerna secara baik oleh pencernaan. Karena kan tiap orang pencernaan beda-beda ya. Mungkin saja dia bisa tertumpuk ketika masuk ke saluran pencernaan, dia masuk ke dalam usus buntu. Nah, usus buntu kan memang tidak punya jalan ya. Dia kan buntu, namanya juga usus buntu. Nah, itu biasanya terjadi proses pembusukan di situ karena kan harusnya itu kan benda asing, harusnya kan dikeluarkan melalui feses. Tetapi karena dia di situ tidak ada jalan keluar, akhirnya terbentuklah infeksi dan akhirnya terjadinya usus buntu. Logikanya dari situ memang kalau dilihat kenapa kadang-kadang orang kalau banyak yang konsumsi biji-bijian itu yang tidak dicerna secara baik, akhirnya terjadinya proses usus buntu tersebut. Tapi kalau untuk biji jambu tadi misalnya, ya tidak selamanya kalau misalnya dia makan biji jambu jadi usus buntu. Kalau pencernaannya baik dan bisa dikeluarkan jadi feses, ya tidak terjadi usus buntu seperti itu. Ya, termasuk mie instan juga ya kalau orangnya memang pencernaannya baik sih ya sebenarnya tidak akan terjadi usus buntu. Tetapi kalau biasanya kan orang-orang ya kalau makan mie instan kan biasanya dengan rawit, dengan lain-lain lah dicampur-campur. Nah, ya mungkin bisa jadi dari side effect-nya yang itu ditambahi oleh makanan-makanan lain yang memang bisa menyebabkan hal tersebut gitu. Oke, jadi kalau untuk mendeteksi usus buntu, pastinya kita harus lakukan pemeriksaan ya. Dari medis sendiri kan kita akan melakukan anamnesis, dari lakukan pemeriksaan fisik. Terutama kan misalnya kita cek dengan biasanya penekanan di titiknya usus buntu tersebut. Lalu juga dari pemeriksaan laboratorium, kita biasanya akan lakukan pemeriksaan darah. Biasanya kan kalau orang-orang usus buntu itu, darah putihnya atau white blood cell-nya itu biasanya disebut leukosit juga akan meningkat karena terjadi infeksi. Lalu juga kita bisa pemeriksaan USG. Nah, USG itu juga bisa untuk melihat seberapa beratnya si usus buntu tersebut.
Untuk pemeriksaannya sih lebih ke arah pemeriksaan penunjang ya kalau dari medis. Kalau untuk pemeriksaan sendiri sih rasanya kalau untuk orang awam pun paling ya dia hanya merasakan seperti yang sakit, yang sangat nyeri hingga tidak bisa melakukan aktivitas di rata-rata di bagian perut bawah kanan seperti itu. Nah, itu kita lihat lagi ya, biasanya dari tingkat berat atau tidaknya si usus buntu tersebut. Kalau misalnya usus buntunya masih ringan, biasanya sih kita akan terapi medikamentosa saja seperti pemberian antibiotik, analgetik, lalu juga simptomatis lah. Kita cek juga lab darahnya seberapa berat sih, kan kita bisa melihat infeksi seberapa berat. Kalau memang ringan ya biasanya sih kita obati dulu sambil kita pantau selama 5-7 hari. Tapi jika memang sudah berat, rata-rata sih orang yang punya usus buntu itu biasanya mereka kalau yang ringan-ringan sih tidak terganggu ya, masih bisa mengaktivitas sehari-hari. Tapi kalau yang berat tuh pasti mereka sudah langsung ke dokter dan itu biasanya sudah kondisi yang parah. Makanya kenapa rata-rata kalau usus buntunya sudah parah, kita lakukannya operasi. Emang usus buntu harus dioperasi ya? Nggak gitu juga, tapi ya biasanya karena yang sudah ke rumah sakit atau ke dokter itu yang sudah terlambat dan sudah infeksinya sudah cukup berat. Makanya kenapa harus dilakukan operasi dan kita buang usus buntunya supaya tidak terjadi infeksi tersebut berulang. Untuk tidak terjadi usus buntu, kembali lagi pola makan. Pola makan juga dijaga, terus makan yang tinggi serat juga. Biasanya orang-orang yang tinggi serat kan otomatis feses-nya bisa dibuang dengan lancar. Lalu juga makan makanannya mungkin tidak terlalu banyak yang pedas-pedas, terutama yang seperti biji cabai gitu juga. Itu kan bisa selain bisa mengiritasi juga bisa menyebabkan infeksi juga kalau misalnya tidak dicerna secara baik ya. Paling itu aja sih, selebihnya ya nggak ada yang spesifik sekali seperti apa gitu. Nah gimana kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di share ya.